Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad waqa'a alaikum mir rabbikum rizsun wa qadrukum atujadiluna fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan fantadiru inni ma'akum minal muntadirin fa'anjainahu walladzina ma'ahu birahmatin minna faqata'na dabiral ladzina kadzabu bi ayatina wa ma kanu Sekarang Bu Arianti, nggih. Arianti, nggih, sama Bu Nuri. Ia berkata, sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya? Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu. Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Kedua, maka kami selamatkan dia Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat. Kami dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Turun. Ini bagian terakhir ya, kisah Nabi Hud di surat Al-A'raf. Ya, nanti kisah Nabi Hud di surat yang lain. Jadi ini penutupnya. Jadi yang pertama tadi dialog terakhir adalah mereka mau minta datangnya azab. Yang pertama mereka mengajukan argumen bahwa saya ada Tuhan-Tuhan selain Allah, yaitu patung-patung yang sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Aku nggak mau menyembah Allah aja. Aku harus menyembah apa yang sudah diwasiatkan atau diwariskan oleh orang tua kami, yaitu patung-patung selain Allah. Ya, yang kedua yang dibantah adalah yaudah datangkan azab aja. Aku nggak mau ikut kamu gitu ya. Nggak mau mengikuti ajakan Nabi Hud dengan menantang didatangkan azab ya. Jadi dua yang diminta oleh kaumnya, maka lihat jawabannya Nabi Hud ya. Jawabannya yang pertama adalah qad waqa'a alaikum mir rabbikum rizsun wa ghadabun ya. Jadi qad itu sungguh. Jadi maka Nabi Hud jawab sungguh waqa'a telah dipastikan bahwa kamu akan mendapatkan rizun. Rizun itu adalah dari kata najis, ya, sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang mengerikan. Rizun itu adalah azab ya. Kamu pasti dapat azab ya. Begitu dia menolak ajakan Rasul dan menyatakan menantang kepada Rasulnya, berarti tugas dakwahnya Nabi Hud sebenarnya sudah selesai. Karena tugasnya Nabi Hud adalah menyampaikan, tidak bisa memaksa keimanan. Dan mereka sudah memutuskan untuk, dia tahu tujuannya Nabi Hud, keterangannya nyampe, tapi dia menolak ya, dengan tetap menyembah kepada patung-patungnya. Maka udah nggak usah khawatir, wilayah menghukum wilayahnya Allah, bukan saya, gitu ya. Jadi pasti kamu dapat hukuman. Kenapa pasti? Ya karena sunatullahnya seperti itu. Kalau orang bermaksiat dan terus memutuskan kemaksiatannya, maka akibatnya ya datangnya azab. Ya, karena dosa yang dibuat itu sama dengan mendatangkan azab. Maka Nabi Hud ya sudah, setelah dengan kalimat yang baik
maka dia tutup dengan kalimat yang keras untuk mengingatkan dia. Siapa tahu masih mau beriman, ya. Bukan hanya rizun, tetapi juga wagodobun, ya, kemarahan dari Allah, dari Robnya, ya. Kalimatnya yang dipilih oleh Nabi Hud adalah Rob, ya, Rob. Bayangkan ya, Rob itu kan penciptanya yang memberi rezeki, gitu ya. Jadi dan kita sering menggambarkan bahwa Rob itu mesti Rahman Rahim. Ya, apa murka Allah itu rahmatnya Allah lebih besar dibandingkan murkanya. Tetapi jangan lupa, janganlah kita begitu maksiat terus nggak dihukum itu jangan merasa bahwa Allah itu lupa, Allah itu lemah gitu ya. Ya, Allah itu karena sayang terus, akhirnya kita itu meremehkan Allah. Ya, Allah juga bisa keras. Maka beberapa begitu datangkan azab, mesti azabnya Allah sangat keras. Ya, pilihan kata-katanya mesti sangat keras. Jadi itu pasti menimpa. Jadi itu yang waktunya berdasarkan kebijakan Allah. Saya Nabi tugasnya menyampaikan aja. Saya nggak punya wewenang untuk menghukum kamu gitu ya. Jadi nggak ada Nabi itu bisa ini. Kapan datangnya azab juga Nabi juga tidak tahu. Tapi Nabi mendapatkan sunatullahnya, Nabi tahu, maka disampaikan. Ya. Yang berikut yang dibantah adalah Nabi Hud mengingatkan kepada kaumnya tentang patung-patung itu. Aku nggak layak diskusi, tapi perlu perlu disampaikan gitu ya, bahwa Tuhan yang kamu sembah, yang kamu apa getu gitu ya untuk nyembah itu nggak level untuk dibicarakan gitu ya. Karena apa? Karena itu sekedar nama yang nggak punya makna. Gitu ya. Di dalam bahasa Arab, kalau orang menyebut nama, nama itu kudu berfungsi sesuai dengan namanya. Kayak kita, ada orang diberi nama Soleh, maka kita berharap bahwa orang tersebut akan soleh. Tapi kalau begitu disebut namanya soleh, kelakuannya nggak soleh, maka nama itu nggak ada fungsinya. Orang itu nggak ada, benda itu nggak ada fungsinya. Seperti Tuhan, benda itu dikasih nama. Ini Tuhan loh. Nah, berarti Tuhan itu bisa nolong, bisa membantu pada saat diperlukan. Begitu disebut namanya Tuhan, tetapi tidak bisa membantu, menolong, maka ya nggak ada artinya. Benda itu nggak ada dan tidak penting untuk dibicarakan. Ya. Ya, jadi maka ayat berikut membantah itu. Yang kamu sembah itu siapa sih? Kamu ngasih nama apa? Betulkah Tuhan? Pernah nggak membuktikan? Kalau dia Tuhan, mestinya dia bisa menciptakan sesuatu yang hebat. Seperti apa? Langit dan bumi. Seperti apa? Seperti menurunkan hujan. Di mana nanti ada rahmat-rahmatnya. Kalau nggak bisa, ya udah. Jangan dianggap sebagai Tuhan dan nggak usah direken gitu ya. Nah, itu maka uh, itu sebetulnya nama yang diberikan oleh nenek moyangmu kepada benda itu, bukan diberikan oleh Allah. Maka tidak layak Allah mendiskusikan karena levelnya sangat rendah, ya, sangat rendah. Jadi ini bantahan jadi tapi kadang-kadang disebut Tuhan, disebut anak Tuhan, disebut apa. Tetapi tidak ada fungsi yang terlihat dari nama itu. Kalau seperti itu ya jangan dibicarakan itu. Itu hal yang remeh yang nggak perlu dibicarakan. Ya. Jadi kadang-kadang kita memberi label ya. Ya orang, ya ada juga orang yang memang sengaja beri label, dibuat pencitraan, seolah itu hebat sehingga orang itu terpengaruh. Ya itu untuk orang-orang yang awam gitu ya, orang-orang yang nggak punya landasan Al-Quran, landasan kitab. Tapi kalau punya landasan kitab, pasti terbiasa karena uh, kita itu disuruh ngaji, ya akhirnya belajar menggunakan akal kita. Loh, kok dinamakan Tuhan ini apa? Pernah nggak dia menyelamatkan? Pernah nggak dia memberi rezeki? Pernah nggak dia ngatur? Bukan sekedar karena bapakku ngasih label, aku ya ikut gitu. Ya, maka tugasnya Nabi itu selain mengajak tauhid adalah mengajak kita berpikir ya untuk merubah pikiran kita jangan cuma taklid
Oh, bapakku ngomong gini, aku nurut gitu ya. Mbahku ngomong. Kalaupun mbahnya, kenapa nggak dibawa sampai ke Nabi Nuh? Kenapa kok berhenti di antara ya antara Nabi Nuh dengan dirinya? Ada yang kafir itu berhenti di situ. Apakah Nabi Nuh mengajarkan? Ya, karena Nabi Nuh setelah diselamatkan Allah, dia jadi pemimpin gitu ya. Waktu jadi nabi, waktu di sana kaumnya yang yang kafir yang banyak menolak itu. Tapi setelah angin topan, yang jadi pemimpin adalah Nabi Nuh. Dan kemudian diteruskan oleh kaum Ad ini, ya kaum Ad. Kenapa kalau dia mengajak, kenapa nggak dibawa sampai nenek moyang yang soleh? Ya, tapi berhenti di tengah-tengah. Ya, maka berhati-hati terhadap apapun warisan yang diturunkan, coba dicek ulang. Nah, dicek ulang. Jangan sampai kita sekedar ikut, oh ini orang tua saya ngomong gini, ya, padahal tanpa dasar. Tanpa dasar ya. Maka ayat berikutnya, eh, sama itu muha antum wa abaukum. Ya, karena nama yang diberikan oleh kamu atau diberikan oleh bapak-bapakmu. Ya, itu nggak penting bapakmu yang kamu sebut itu kan nenek moyangnya. Padahal nenek moyang dia harusnya sampai Nabi Nuh. Sampainya Nabi Nuh yang soleh. Gitu ya. Kemudian mana sallallahu biha min sultan. Ya, yang berikutnya apa? Bahwa itu tidak pernah diturunkan oleh Allah. Allah nggak pernah menurunkan mengatakan bahwa sembahlah selain Allah patung-patung yang lain. Ya, ulama-ulama itu kamu sembah-sembah gitu ya. Bukan nyembah hanya kepada Allah. Tidak perlu perantara. Tidak perlu perantara. Ya, maka sultan itu apa? Sultan itu adalah hujah, bukti, bukti yang jelas. Jadi agama itu berdasarkan bukti. Apa? Ada Al-Quran. Jadi kalau mau kamu cek ada hadisnya Rasul. Ya, ada hadis-hadis yang disampaikan Rasul. Maka semua ibadah itu harus berdasarkan bukti. Ada. Karena begitu beragama, beribadah menurut akal pikiran, bukan berdasarkan kitab, maka akan tersesat. Ya, kita lihat sejarah aja. Ya, berapa banyak zaman dulu orang itu nalurinya memang mesti menyembah Allah, mencari Allah. Tapi berapa banyak yang menyembahnya salah. Ada yang menyembahnya dengan membunuh anaknya, mengorbankan anaknya, disembelih dikatakan, oh iya ini aku menyembah ini, nah, dikasihkan. Ya, ada yang model gitu kan. Ada yang menyembah ya, kambing, ada yang menyembah patung. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti para nabi, tidak mengikuti kitab yang diturunkan. Coba dicek ada kitabnya enggak. Kalau kamu menyembah patung itu ada kitabnya, ada buktinya, Allah menurunkan kitabnya, maka silakan mengikuti. Tapi kalau secara akal namanya aja tidak ada fungsinya, nama yang disampaikan tidak berfungsi, cuma label aja. Ini hebat loh, ini hebat loh, tapi tidak pernah membuktikan bahwa itu hebat. Ya, ya, nggak pernah ngasih rezeki, nggak pernah membuat langit dan bumi, gitu. Kok disembah gitu ya. Ya, ya, maka label ini harusnya kita renungkan. Oh iya. Yang kedua, ada nggak kitabnya? Ya. Jadi Nabi Hud menjawab apa yang ditanyakan oleh jika ada bukti maka layaklah menjadi Tuhan. Silakan ya. Maka kalau tidak layak, tidak ada bukti, maka janganlah disembah. Jangan dibolak-balik. Gitu. Allah yang punya bukti membuktikan menciptakan langit dan bumi, menciptakan hujan sehingga timbullah dari itu tanaman itu untuk memberi makanan, memberi rezeki kepada manusia gitu kan, memberi air untuk memberi rezeki kepada manusia. Tidak dianggap malah patung yang tidak ngapa-ngapain, tidak ini malah disembah ya. Kalau ada buktinya dan di kitabnya ada, Rasulnya menyampaikan itu. Ya, jadi nah ini manusia seringkali uh, menganggap dia lebih pintar, maka dia membuat sendiri gitu ya. Membuat Tuhan sendiri, menyembah sendiri. Ya, ya, maka begitu hujah ini disampaikan, maka udah tugasku selesai ini kesempatan terakhir. Maka Nabi Hud mengatakan,
Fantadiru ini ma'aku minal muntadirin. Oke, mari kita tunggu gitu ya. Kamu nunggu azab, aku pun ya aku juga sama-sama nunggu, tapi beda. Kalau kamu menunggu datangnya azab karena kamu melakukan kemaksiatan, nggak percaya. Kalau aku menunggu datangnya rahmat. Orang beriman pasti Allah akan selamatkan. Dan Nabi Hud yakin itu ya. Sama-sama menunggu tapi yang ditunggu berbeda. Yang ini tunggu dengan gelisah, yang satunya menunggu dengan tenang. Karena dia yakin itu ya. Yang dengan tenang itu adalah Nabi Hud ya. Ya, maka kamu dan saya sama-sama menunggu. Ya, lihat. Maka ini pelajaran bagi kita kalau kita berdakwah dan yang kita dakwahi itu tidak terima, tidak ikut, ya jangan ngamuk-ngamuk lah. Ngapain berantem? Ya udah, kalimatnya seperti Nabi. Ayo sama-sama nunggu. Kamu nunggu di tempatmu, aku nunggu di tempatku. Ya. Masing-masing menjalankan kepercayaan masing-masing. Ya. Ya, jadi kekiran gara-gara dakwah ditolak. Ya, ya dakwah itu cool, tenang gitu ya. Para nabi juga gitu. Ditolak ya nggak apa-apa. Nggak punya teman, jumlahnya sedikit nggak masalah. Nabi Nuh membuktikan itu, Nabi Hud juga membuktikan itu. Ya, jadi nggak kekiran. Oke, itu yang dilakukan, maka mereka akhirnya sama-sama menunggu. Baik, kemudian ayat berikutnya, fa'anjainahu walladzina ma'ahu birahmatin minna. Ya, kemudian akhirnya datanglah waktu yang ditunggu-tunggu itu, yaitu datangnya azab. Ya, datangnya azab. Begitu datang azab, tapi Allah menyelamatkan dulu orang yang beriman. Fa'anjainahu walladzina ma'ahu birahmatin minna. Ya, maka Allah selamatkan Nabi Hud ya bersama bersama orang-orang yang bersamanya. Kata-kata bersamanya ini perlu kita garis bawahi ya. Bersamanya juga orang-orang yang kafir juga bersama Nabi Nabi Hud gitu ya. Maka kalimatnya adalah yang dimaksud bersamanya adalah orang yang mengikuti Nabi Hud ya. Orang yang mengikuti ajaran Nabi Hud ya. Jadi bersamanya bukan berarti tinggalnya bersama, tinggalnya itu pada zaman yang sama. Nabi Muhammad juga banyak orang yang tinggal bersama Nabi Muhammad, waktunya bersamaan. Ya, seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Tetapi mereka memilih untuk memusuhi Nabi Muhammad. Ya, bukan itu yang dimaksud ma'ahu adalah orang yang mengikuti Rasul. Maka ciri kita kalau kita nanti diselamatkan oleh Allah, ya kalau Nabi udah nggak kita bicarakan. Tapi siapa yang diselamatkan bersama Nabi adalah orang yang mengikuti ajarannya. Ya, jadi kalau kita mau selamat nggak? Cirinya apa? Ikut kepada apa yang diperintahkan Nabi. Ya, maka Nabi Muhammad itu juga uswatun hasanah gitu. Allah udah ini contoh yang terbaik yang harus kita ikuti ya, bukan cuma dikenang sejarahnya. Ya, bukan cuma dikenang oh hebat ya Nabi Muhammad. Tetapi iya Nabi Muhammad hebat dan akan selamat gitu. Tapi kita kata kuncinya adalah ittabi'u. Maka ittabi'u ikutilah dengan ilmu gitu kan dan sesuai dengan kemampuan. Karena Nabi Muhammad sempurna ke semua hal itu sempurna, ya. Tetapi kita keterbatasan sumber daya, maka pilihlah yang kita mampu, ikutilah sesuai dengan kemampuan kita, ya. Jangan kita terus melampaui ya, itu aja. Maaf, ya ini agak penting. Yang berikutnya juga birahmati minna, ya. Allah menyelamatkan dengan rahmat Allah ya, dengan rahmat Allah, bukan berdasarkan kekuatannya Nabi Hud gitu ya, bahwa diselamatkannya ya karena Allah ya. Nabi Hud nggak punya power gitu ya. Begitu sebelum azab datang maka diselamatkan bersama orang mukmin ya, dipindahkan tempatnya kemudian dengan kekuasaan Allah ya, bukan dengan kekuatannya sendiri. Seperti Nabi Nuh ya, bukan kapalnya yang selamatkan tapi Allah ya. Kapal itu cuma sarana rahmat Allah yang dilakukan kepada
nabi. Jadi jangan sampai nanti kita memegang kepada makhluknya gitu ya, mengandalkan. Tapi yang diandalkan adalah Allah. Ya. Kenal Allah, ya kita menyandarkan kepada Allah. Termasuk dalam hal menyelamatkan itu. Ya, jadi yang berikutnya adalah wakotokna dabirul ladina kadzabu. Ya, di sini wakotokna itu dipotong-potong ya sampai kecil gitu ya, sampai sekecil-kecilnya. Ya, biasanya kita ahlakna menghancurkan, dihancurkan, tapi ini dipotong-potong ya. Dabirul ladina kadzabu. Dabiro itu untuk kaum Ad yang kafir itu dipotong-potong sampai ke dubur. Dabiro itu kata dubur sampai belakang. Jadi dihabiskan semuanya. Yang kufur itu dihabiskan semua, nggak ada yang tersisa. Nggak ada yang tersisa. Ya, nggak ada yang tersisa. Orangnya gitu ya. Jadi eh, Allah memang meninggalkan nanti rumah-rumahnya di ayat yang lain ya, tudammiru kullu syai'in ya, itu di sebelah kanan ada ayat yang lain, tudammiru kullu syai'in bi amri rabbiha wa asbahu la yuro illa masakinuhum kadzalika nazil qaumal mujrimin. Maka Allah hancurkan ya, setiap angin itu menghancurkan semua yang dilewati, menjadi menjadi serbuk, menjadi debu ya. Jadi begitu angin melewati, maka semua benda yang dilewati itu menjadi serbuk, menjadi apa ya, bubuk, menjadi debu gitu ya. Nah, tapi angin itu bisa hebat kenapa? Karena perintahnya Allah. Jadi semua makhluk itu biasa-biasa. Tapi kalau sudah Allah jadikan tentaranya, maka menjadi hebat. Yang hebat siapa? Allah. Karena angin itu menjadi hebat karena perintah perintah Allah. Kalau nggak diperintah Allah, ya anginnya biasa-biasa aja. Ya, maka yang hebat siapa? Allah. Yang hebat Allah. Dengan kehebatan angin itu, maka tubuh yang besar itu, badan yang besar yang tinggi itu, nah, ternyata diangkat ke atas, kemudian terbanting. Ya, kepalanya di bawah, badan dan kakinya di atas ya. Jadi jatuhnya sehingga lehernya patah ya. Karena yang dijatuhkan ini. Bagaimana angin yang besar itu bisa ngangkat. Ngangkat apa? Tubuh yang besar. Dia pikir badan yang besar, otot kuat itu nggak mungkin keangkat ke atas. Tapi Allah kasih angin selain menghancurkan dan selain apa membuat debu, dan ini mengangkat dan menjatuhkan ya. La yuro illa masakinuhum, maka tidak ada kelihatan setelah ada angin itu, maka tidak kelihatan kecuali bangunannya. Ya, bangunannya Allah selamatkan, tapi penghuninya, orangnya, maka kalau kita melihat peradaban, yang penting orangnya Pak, bangunannya gitu. Kadang-kadang kalau kita berpergian ya orangnya kita Orangnya. orangnya, orangnya karena kota yang hebat kalau nggak ada penghuninya apa artinya gitu ya. Tapi kita kadang-kadang terpesonanya sama bangunannya. Kita lupa belajar. Oh iya, kenapa orangnya kok hilang ya? Kenapa kok nggak ada keturunan di sini? Rumahnya megah. Ya, karena perilakunya menentang Allah. Ya, maka Allah hancurkan orangnya. Yang dimuliakan orangnya bukan bangunan. Maka yang dihinakan orangnya. Maka dihancurkan. Nah, maka kalau kita bepergian lihat, maka lihatlah ini orangnya gimana, kenapa orangnya ini. Karena itulah menjadi pelajaran kita ya, kita diingatkan itu bahwa kalau Allah menghancurkan habis semua. Dan terbukti enggak patungnya dia bisa menolong enggak? Enggak. Enggak itu ya. Tapi Allah enggak ceritakan ini patungnya enggak bisa menolong ya, karena orangnya sudah habis semua. Tapi diceritakan kepada kita biar kita sadar. Oh iya, maka patung yang disembah tanpa dasar ya itu ya. Jadi dan kadalika, kalau di ayat itu kadalika nazil qaumul mujrimin, Allah mengazab itu kepada siapa? Kepada orang yang selalu melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Jadi Allah itu bukan dendam. Wah, udah dikasih rezeki kok melawan, enggak. Tetapi maksiat itulah yang membuat dia, dosanya dia itulah yang mendatangkan azab. Dan azab itu setimpal. Karena mujrimun berarti apa? Tiap hari ya dia adalah pendosa yang profesional.
ya pendosa yang profesional, lalu melakukan dosa terus menerus, ya, nggak berhenti. Di dalam bahasa Arab itu kalau sudah menggunakan kata benda maka maknanya adalah sepanjang waktu. Tapi kalau masih menggunakan kata kerja itu ada waktunya. Ya, kata kerja masa lampau berarti dilakukan pada masa lampau. Sekarang dilakukan sekarang. Tapi kalau udah menggunakan kata benda, maka dilakukan dari masa lampau sampai masa sekarang dan akan datang. Itu namanya kata-kata mujrimin adalah kata benda. Ya, berarti senantiasa melakukan. Ya, dan ayat itu tutup wa maka mukminin, dan mereka itu diazab karena apa? Karena mereka tidak beriman, ya, tidak beriman kepada ayat Allah, mendustakan dan tidak beriman. Ya, di ayat yang lain ini tentang menghukumnya, fa amma adun fa uliku birihin sorsorin atiyah. Maka adapun kaum Ad, Allah hancurkan, ya, di ayat ini di Haqqah, surat Al-Haqqah, dengan angin yang terus-menerus, yang dingin, ya, terus-menerus atiyah. Sahoroha alaihim, yang dikenakan kepada mereka berapa lama? Sab'alayalin, 7 malam, puasa menyatan ayam 8 kusuman, hari. ya, terus menerus 8 hari. Hari. Bayangkan angin dingin, ya, 7 malam 8 hari. Angin topan aja beberapa detik aja sudah menghancurkan kota. Begitu melewati terus kena, ya, itu hancur gitu kan. Nggak sampai menit gitu ya, nggak sampai. Ini harian gitu ya, 7 hari 8 7 malam. 7 malam 8 hari. Ya, maka sebesar, sehebat apapun, sekuat apapun orang, setinggi apapun orang, segemuk apa orang, ya, ternyata juga terbanting gitu ya. Fatarol qauma fiha sor'a, kamu akan lihat kaum-kaum itu akan bergelimpangan, ka'annahum a'jazun nahlin qawiyah, seperti tunggulnya apa ya, tunggul itu apa ya, jadi batang pohon yang tersisa, ya, yang batang pohon dari kurma qawiyah, yang rapuh, ya, jadi kayak pohon yang punya batang kemudian patah, ya, yang tertinggal adalah tunggulnya, batang batang pohon yang dengan akarnya. Tapi begitu diinjek batang pohon itu, maka batang pohon itu seperti apa? Seperti kempes gitu ya, kempes gitu. Itu Allah gambarkan, ya, sehebat sekuat itu ternyata begitu kena azab menjadi rapuh, terijek, langsung langsung semuanya rapuh, ya, rontok lah tulang-tulangnya, rontok lah. Jadi disentuh aja langsung, ya, naudzubillah min dzalik, ya. Jadi itu kisahnya kaum Ad dan kisahnya Nabi Hud yang diselamatkan oleh Allah, yang beriman diselamatkan, dan yang kafir dihancurkan, ya. Kira-kira itu yang bisa disampaikan, dan kisah ini bisa kita ambil pelajarannya apa? Bahwa Nabi itu berjuangnya terus menerus, ya. Dan walaupun ditolak, ya, Nabi itu dengan tenang, ya, dengan tenang menjawab, ya, apa yang ditanyakan dijawab, ya, termasuk 2 pertanyaan terakhir, ya. 2 pertanyaan terakhir apa? Dia mengatakan untuk datangkan azab, ya, datangkan, ya, pertama enggak patung-patung, aku nggak mau, aku punya warisan dari nenek moyang dia, patung, ya. Yang kedua ditantang tentang datangkan azab, karena dia lihat secara fisik, secara ini, oh, ini orang miskin, nggak punya jabatan, nggak punya apa, nggak mungkin lah punya power gitu ya. Ya, mereka lupa. Ya, jadi itu maka dijawab bahwa kamu pasti akan kena kena asap. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa patung itu nggak penting dibicarakan gitu ya. Karena patung itu namamu, ya, labelmu gitu, yang Allah nggak pernah menurunkan. Label yang seolah-olah dinarasikan bahwa ini hebat gitu ya. Ya, sekarang ini kan kita sering gitu ya. Sesuatu itu kita narasikan, oh, ini hebat itu, seolah-olah wah, begitu pemilu maka diceritakan ini kayak jadi pahlawan hebat gitu. Ini orang ini hebat, pinter luar biasa. Ya, pakai apa? Buzzer, ya, buzzernya luar biasa sehingga kita terpesona gitu. Hebat ini. Wah, dulu itu ya masuk kurung-kurung, masuk apa, wah, dia sempurna. Itu sering, sebenarnya itu label yang dipakai oleh di zaman dulu sudah terbiasa ini.
sehingga anak kita atau ini cucu-cucu dari ini terpengaruh gitu ya. Hebat ini, padahal nggak pernah membuktikan. Maka kalau ingatkan maka dijawab oleh itu bahwa ya, dijawabnya nomor dua karena yang azab itu udah pasti, udah kamu nggak usah minta pun akan Allah datangkan karena itu sunatullahnya seperti itu. Ya, sunatullah seperti itu. Yang kedua diingatkan tentang bahwa yang kamu lakukan yang bertahun-tahun, berbulan-bulan, ya, ternyata nggak ada maknanya karena cuma label dan itu nama yang diberikan orang tua. Allah nggak pernah menurunkan. Kalau Allah menurunkan mesti dengan hujah, dengan bukti. Maka agama Islam itu silakan dikuliti di apa, Quran silakan dikuliti. Itu makanya sering ditantang, silakan kamu buat Quran sejenis satu ayat, satu satu surat silakan. Karena Quran itu siap untuk dikuliti oleh siapapun. Ya, karena memang Quran itu hebat gitu ya. Dari Allah mesti hebat. Ya. Tapi kalau buatan manusia, ya enggak. Maka itulah dan Allah membuktikan siapa yang beriman, ya, mentaati Rasulnya, ya, dan Allah gitu kan, maka Allah selamatkan. Allah selamatkan lebih dulu dan dijadikan nomor satu dulu. Selamatkan dulu baru didatangkan azab. Maka kalau dan azab itu begitu besarnya sehingga kekuatan tubuh mereka, benda mereka tidak. Maka barang siapa yang memegang benda, ya hanya mengandalkan makhluk, maka tidak akan bisa menolong dia. Tapi kalau berpegang sama Allah, walaupun jumlahnya sedikit, dia akan diselamatkan. Ya, itu kesimpulannya. Monggo kalau ada yang mau tambah bertanya atau Monggo kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita senantiasa istiqomah dalam tadabbur Quran setiap pagi ba'dal subuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita mentadaburi Al-Quran, kita itu mendapat hikmah. Hikmah itu artinya pemahaman yang sangat mendalam sampai lubuk hati yang paling dalam sehingga kita dengan apa ya dengan penuh kesadaran nurani kita menjalankan apa yang disampaikan Allah tanpa kita meminta imbalannya. Jadi kita dalam beramal tidak sekedar oh aku naik berangkat nih masjid pahalane 17 kali, oh naik jamaah sekian, bukan itu sehingga kita ya itu kembali ke bahwa ada lillah, ada ilallah, ada lillah itu. Jadi kita ke lillah itu. Yang menarik sekali Pak Ustadz bahwa tadi adalah masalah nama ya. Nama itu adalah fungsi kan gitu kan. Nah, kalau dalam kasanah Jawa, itu nama itu bahasa Jawanya kromonya itu asmo. Asmo jadi nama. Asmo. Kemudian di dalam falsafah Jawa itu asmo itu kinaryo jopo. Kinaryo itu dibuat sebagai jopo. Jopo itu doa. Jadi pengertian jopo itu doa. Makanya di dalam orang Jawa itu kalau memberikan nama putranya itu pasti yang bermakna. Contohnya nun saya wajah asmanya Pak Ustadz Gunawan. Guna itu kan orang yang berguna. Kan dalam Rasul kan sebaik-baik umat manusia adalah yang berguna bagi yang lainnya. Wan itu adalah orang laki-laki kan gitu kan. Jadi kalau gitu. Nah, itu seperti itu yang kaitannya nama Pak Ustadz ya. Kemudian satu hal lagi yang saya tuh sangat jujur aja Pak Ustadz ya, seringkali kita ini kan bahwa ya memang karena Nabi itu dikaruniai kelebihan apa ya, melepaskan egonya sedemikian rupa. Kalau dari kisah-kisah Nabi, mulai dari Nabi Nuh ya, Nabi Nuh itu berapa tahun, 950 tahun, sik sabari kan lho, awak dhewe iki ngilingno saiki dibantah terus gregeten kudu nutuk ae Pak Ustadz. Lah, ini bagaimana cara pengendalian diri? Jujur aja, kalau ada orang dijak omong terus ngeyel wis salah, ngeyel terus gregeten Pak Ustadz. Lah ini bagaimana cara pengendalian diri supaya ya paling tidak kita gak emosian lah, gak baper, artinya bisa melepaskan ego. Oh ya wes itu. Lah ini nih saya tuh
belajar si angel yo ngelepas noise go itu gitu loh. Itu yang terkait dengan kesabaran para nabi itu, sehingga beliau meskipun ditantang siapa itu nabi anu tadi yang ditantang, ayo nek anu tekakno azabmu, akhirnya kanjeng nabi kan hanya berdoa, ya sentenono ae kok. Nah, kan tunggu aja kan gitulah. Lah sik sabare gitu loh Pak Ustadz, saya perhatikan itu dari kisah awak ini bolak-balik, jangankan selevel awak ya wong kiai ae di iki dodolen oh yo tapak norono goblok, sampai terucap gitu meskipun berguru kan yo, padahal selevel kiai yang terkenal gitu loh. Lah apa meneh sing jenenge Lasdi sing kadang sumbu pendek kesulut ngono wis meledos mercone kan gitu kan. Nah itu Pak Ustadz. Kemudian juga ini kemarin juga ada di dalam grup kami itu di dalam grup kami dari jamaah pengajian sejuk sama jamaah Sipa itu membahas masalah surat At-Taubah ayat terakhir. Jadi di situ kan laqad ja'akum rasulum itu terus lah itu dikomentari macam-macam. Jadi ada yang memposting bahwa inilah kalau membaca ini nanti rezekinya tidak pernah habis. Ada kiai di daerah Besuki itu yang bangun masjid nggak habis-habis. Terus akhirnya saya itu tanya, lho nek ngono bedane keris karo si surat laqad ja'akum sama hasbi Allahu apa bedane? Nek keris kan wong ya memang orang tuh percaya bahwa orang yang punya keris juga tidak serta-merta dia memuji kerisnya itu, tidak. Tapi dia percaya bahwa Allah itu yang maha kuasa, tapi dia juga percaya kalau keris itu punya tuah, punya kekuatan gitu loh. Lah terus saya tanya juga tadi, akhirnya boeker yo nesu akhirnya orangnya nesu gregetan. Nah itu yang tadi yang saya juga malah ditakoni ngene kok yo nesu aku. Lah apa bedanya kan? Otomatis sekarang yang dipercaya suratnya itu, membaca surat itu dengan sepagi 7 kali, sore 7 kali seperti hadis Rasulullah, atau karena dengan membaca itu Allah ridho sehingga terkabul gitu lah. Itu saya tanya gitu wis ngamuk gitu. Jadi ada 3 poin Pak Ustadz tadi. Yang pertama adalah satu, bahwa memang betul kalau yang bahwa nama itu ada fungsinya yang seperti didahulukan Pak Ustadz tadi. Jadi kalau di dalam kasanah Jawa itu asmo kinaryo jopo. Jadi namanya seseorang anak itu dibuat kinaryo itu dibuat sebagai doa gitu. Sehingga itu terus kemudian yang bagaimana pengendalian diri supaya kita ini ya seperti itu tadi Pak Ustadz. Ditakoni itu ngamuk gitu. Nah, kemudian yang keris tadi ya, perbandingan saya keris antara keris dengan surat atau ayat 2 ayat terakhir itu. Terus bagaimana kalau kita ini seolah-olah lho aku ngoco iki sehingga rezekiku terus menerus. Nah, itu mohon 3 poin Pak Ustadz. Nyuwun pangapunten barangkali kalau kurang berkenan Bapak Ibu Pak Ustadz. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tentang nama ini, memang seringkali tadi bahwa orang melabeli dan menganggap bahwa itu hebat, tapi sebetulnya kita diminta untuk ngecek betulkah dia hebat dan gunakanlah akal. Maka Nabi itu sebetulnya mengajak 3 hal. Nabi ya, kalau kita lagi ngaji di surat Muhammad ya, Nabi itu mengajak 3 hal. Pertama tauhid. Ya, kita sudah sama-sama kenal bahwa ya hanya menyembah kepada Allah. Yang kedua, mengajak berpikir, ya, menempatkan pikir, karena manusia dengan hewan bedanya ada akal. Maka gunakanlah akal itu dengan proporsional. Ya, maka dengan berpikir kita nanti diharapkan apa? Mengikuti ittiba kepada Rasul, mencontoh Rasul dengan dasar ilmu, bukan sekedar taklid. Oh ya, si A jalan, Kiai A ini jalankan ini, maka saya ikut gitu ya. Kalaupun ikut silahkan, tapi cek dulu landasannya apa ini. Oh ya, karena kita memang umat Islam ini diminta untuk menggunakan akalnya, dan akal ini apa pembeda kita dengan hewan ya. Maka ayo, jadi bukan orang itu dimuliakan karena punya akal, bukan. Di dalam Islam orang itu dimuliakan
karena menggunakan akalnya sesuai dengan seharusnya. Ya, maka di ayat Al-Quran mesti apalah takilun, apalah tadabbarun, ya, apalah tafakkarun, ayo berpikir, ayo ini, ayo merenung, ayo, ya, perintahnya itu terus. Nah, berarti menggunakan akal. Maka yang disebut mulia adalah menggunakan akalnya. Tadi dalam rangka apa? Tetap mengikuti Rasul, tapi dengan anas. Yang ketiga, Rasul itu menyuruh tentang memperbaiki peradaban. Ya, peradaban apa? Peradaban yang sesuai dengan harkat manusia. Karena seringkali dibuatlah bangunan, dibuat apa, nanti jadi binatang gitu ya. Bahwa hidupnya, peradaban yang dibuat mengarah menjadi binatang. Ada apa-apa, ada kenikmatan, Allah datang langsung dihabiskan, dimakan gitu kan. Nggak menyiapkan ke akhirat. Kalau peradaban yang kita bangun, rumah kita, apa negara kita, ya dibangun dengan peradaban seperti manusia yang Allah suruh. Manusia itu berarti beribadah kepada Allah, menjadi khalifah, khalifah pun bermanfaat. Maka sumber alam yang ada tidak akan dihabiskan, tapi juga kalau dapat rezeki, ya sebagian disiapkan untuk akhirat, disiapkan untuk masa depan anak cucu. Maka tiga hal ini yang dibangun oleh para nabi ya. Sementara orang-orang peradabannya peradaban kebinatangan gitu ya. Wah, pokoknya boleh itu yang ya, tiga hal. Maka tadi dengan menggunakan akal itu maka label-label yang diberikan oleh orang tua kita tanpa dasar ya kita harus buktikan karena syarat beribadah itu harus ada tuntunannya, ada kitabnya. Ibadah itu terlarang kecuali yang diperintahkan. Kalau urusan dunia, semua boleh kecuali yang diharamkan. Ya, agak beda. Jadi untuk nama seperti itu, jangan sampai nanti kita sering dilabeli tanpa kita ngecek. Ayo percaya, mesti ngomong sopo. Oh ini loh, pemimpin hebat ini loh. Masuk ke selokan sampai bayangkan, oh ini mesti hebat. Ya kita kadang-kadang begitu diomongi karena yang ngomong siapa dianggap ini wah ngomong orang pinter ya udah kita selesai kita mantu dan kita ikuti tanpa kita cek recheck dengan ya Islam itu menganjurkan kita menggunakan akal dan menggunakan bukti itu tentang nama ya mudah-mudahan ini nyambung dan saya sepakat bahwa di dalam bahasa Arab juga nama itu memang berfungsi dengan fungsinya makanya kata-kata Ar-Rahman gitu Allah itu Ar-Rahman. Ya Allah menunjukkan bahwa Allah memberikan rahmat pada seluruh makhluk, ya, tapi dalam waktunya sementara. Kata-kata Ar-Rahman dan dibuktikan Ar-Rahmannya itu ada setiap makhluk mendapatkan rahmatnya Allah, rezekinya Allah diberikan terus itu. Ya. Jadi nama itu berfungsi seperti namanya. Ya tadi yang tadi disampaikan Pak Lasti bahwa nama soleh ya diharapkan anaknya soleh dan melakukan kesolehan. Tapi begitu dinamakan itu perilakunya enggak ya udah ngapain kita diskusi gitu ya. Ngapain didiskusikan ya ini kegiatan. Yang kedua tentang bertahan terhadap celaan ya tugasnya para nabi, para ulama, para pendai adalah menyampaikan ya. Menyampaikan ada dua menyampaikan itu harus jelas pakai ilmu, kemudian menyampaikan itu harus masuk ke dalam hati. Bagaimana kita dengan keilmuan kita sampai masuk ke hati dia gitu ya hati dia jadi dan juga seni menyampaikan itu juga ada unsur seninya dua-duanya kita pakai gitu ya ilmunya jadi seperti orang memanah masuk ke langsung ke tempat tengah-tengahnya orang pendakwah itu tugasnya itu aja tidak setelah itu memberi hidayah wilayah Allah maka begitu kita sudah menyiapkan diri tadi bagaimana orang memanah sampai panahnya sampai ke lingkaran titik tengahnya gitu kan itu digambarkan seperti itu seperti kita nyiapkan kita ngatur ilmunya kalau panahan itu ditarik itu kan pas ke hatinya orang itu sehingga mengena ya dengan bahasa yang jelas dia paham secara akal dan dia juga bisa diterima secara hati dia karena orang ada dua itu kan akal sayangnya ada juga perasaan seninya hatinya itu yang kita sentuh dan kewajiban kita sampai situ ya maka para nabi sadar itu ya dia tahu bahwa
masalah hidayah wilayah Allah dan dia berhenti. Maka begitu ada singgungan dari orang lain, ya udah berhenti. Saya tugasnya sampai sini. Ya, saya tugasnya sampai sini, tidak bisa memaksakan. Maka Nabi pun pada saat Nabi Muhammad maksud saya, ya sebelah kanannya, yang menurut riwayat kan sebelah kanan Abu Thalib meninggal, mau meninggal, Nabi Muhammad di kanan, kemudian yang di kirinya adalah Abu Lahab. Abu Lahab ya, ya kan Abu upaya Lahab apa ya. Abu Jahal ya? Abu Lahab Sorry, apa sorry. Abu Jahal? Abu, Abu Abu Lahab. Jahal, Abu Jahal, Abu Jahal, Abu Jahal, bukan Abu Jahal, Abu Jahal, Abu Jahal, Abu Lahabnya bukan Abu Jahal, Abu Jahal ya. Dan upaya yang dilakukan Nabi adalah ya sampai titik eh, kematian itu, upaya untuk mengingatkan ya Mentalkim. kepada namanya ya sampai katil. Nabi Nuh ikhtiar sampai anaknya itu kan yang salah satu anaknya yang ini Ya juga hanyut diupayakan ya sebelum 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 tenggelam hanyut masih ya. ya Masih masih ditarik. upaya ya, ya tugas dia itu ya walaupun sempat tanda kutip protes kan begitu ternyata ditenggelamkan loh ini kan keluargaku gitu ya, karena saking sayangnya tapi Allah ingatkan keluarga kalau sudah berubah agama bukan keluargamu ya kalau sudah kafir bukan keluargamu jadi memang kita harus ingat bahwa tugas kita menyampaikan dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Ya, kita sibukkan dengan preparing waktu dakwah, ya, siapkan dengan baik, pilihan kata yang baik, gitu ya. Itu tugasnya di situ. Hasil wilayah. Nah, yang berikutnya tadi fadilah. Ya, setiap ada beberapa surat yang ada fadilahnya gitu ya. Memang fadilah ini eh, ya keutamaan, tapi nggak semua surat itu punya fadilah. Ya. Dan fadilah itu sebetulnya yang paling utama adalah sampai ke akhirat gitu ya, karena kita bicara ya dimudahkan rezekinya ya. Makna itu kan sebetulnya fadilah itu sebetulnya memudahkan kita untuk sampai ke akhirat ya, artinya bahwa ini nyampe ke akhirat karena sasaran kita adalah balasan itu ke akhirat ya. Jadi memang ada beberapa fadilah tentang tentang surat-surat itu. Ya silahkan kalau mau diamalkan, misalkan oh ya dipermudah untuk menghadapi apa eh, di alam kubur gitu kan. Itu baca surat Al-Mulk gitu ya. Eh, ada yang itu. Tapi beberapa fadilah itu seringkali dikarang gitu ya. Ada beberapa ulama karena melihat eh, ini apa melihat banyak orang Islam yang akhirnya nggak bersentuhan dengan Al-Quran, maka terus dia buat gitu ya, buat apa tentang fadilah, tentang fadilah-fadilah dia karang gitu ya. Padahal bukan dari Rasul gitu ya. Ada yang juga seperti itu ya, ada juga. Tapi ada juga memang yang dari Rasul. Gitu. Ini Betul ya. ternyata muncul itu karena ya niatnya mungkin baik, ya, tapi terus menambah-nambahi yang bukan dari Rasul itu ya ada. Saya tetap bahwa fadilah itu ada, silahkan menggunakan ya. Tapi memang uh, berapa kali saya ya Al-Araf itu misalnya contohnya kita masuk Al-Araf ya saya kadang juga melihat fadilahnya tapi ada beberapa hal yang kita nggak sampaikan di situ karena saya agak khawatir untuk itunya karena ada beberapa yang ulama yang nggak benar itu terus nambah-nambahi padahal uh, tidak berdasarkan hadis Nabi gitu ya. Kita pilih yang aman aja, yang aman aja yang kita sampaikan. Ya, saya bukan karena saya nggak mau itu, tapi karena ilmu saya nggak nyampe sana, jadi kita saya memilih yang relatif aman gitu ya, relatif aman. Kalau tadi dibandingkan dengan keris, ya artinya memang beda ya ayat Quran itu selain memang ada fadilahnya kan memang Quran itu sifaun apa rohmah Cuma sifaun ya, gitu ya. Ya, waromah bahasa Pak. Ya, ya ya memberi ini hujan warohmah juga memberi bahasa sifat Pak. apa kesembuhan atau apa gitu ya pengobat itu jadi ya mungkin memang ya itu lebih utama tapi memang perlu kita cek tadi bahwa eh, karena menyangkut itu eh, maka ikutilah dengan dasar gitu ya dicek ulang jangan sampai nanti kita udah ngetu menggunakan itu ternyata ini hanya kalimat dari ulama yang tidak ada dasar dari nabinya ya kadang kita agak khawatir seperti itu ya tapi itu boleh kok artinya menggunakan itu silakan gitu.
Cuma saya nggak ini kalau dibandingkan dengan keris ya mungkin berbeda lah. Al-Quran ya pasti lebih lebih mulia, lebih ini ya mungkin ini jangan dikomparasikan dengan benda lain. Tapi saya pribadi berharap bahwa yang kita tuju adalah akhirat gitu ya. Karena kalau di dunia yang pemahaman saya bahwa rezeki itu sudah dijatah gitu ya. Yang kedua, kalaupun ada upaya itu adalah rezeki itu jumlahnya sama, cuma cara mendapatkannya lebih mudah. Jadi beberapa ayat itu, eh, beberapa ayat yang misalkan punya fadilah itu, rezekinya sudah ditakar oleh Allah, sudah seperti yang diberikan pada saat sebelum lahir itu ya 4 bulan di kandungan, maka Allah tetapkan rezekinya. Nah, rezekinya itu diberikan, tetapi dengan cara jumlahnya sama, caranya lebih mudah, ya tidak mengusul gitu ya. Tapi ada orang yang ya menggunakan akal dia, ya silakan ya dia akan dapat rezeki sesuai dengan jumlahnya, cuma cara mendapatkannya dengan susah payah gitu ya. Tetap hari itu akan mendapatkan rezeki seperti yang Allah janjikan, tetapi mendapatkannya dengan susah payah, seperti menghimpun Kondisi yang benda yang berbeda. kecil kemana-mana. Jadi dia mendapatkan rezeki 1 miliar, dia perginya dari ke Amerika kemana 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 muter-muter muter-muter barulah dapat. Tapi ada juga yang rezekinya memang 1 miliar dengan iman dan amal solehnya yang baik kepada Allah, maka seolah-olah rezekinya itu yang datang gitu ya. Jadi dia duduk manis rezekinya datang. Menggambarkan begitu dapat 1 miliar tapi dengan gampang gitu ya, dengan gampang. Tapi angkanya sama, angka nominalnya cuma cara mendapatkannya dengan gampang. Kalau saya memaknai fadilah seperti itu Pak Lasti ya, walau alam bisa gitu. Oke, Iya itu. Pak Ustadz, matur nuwun. Jadi gini Pak Oke. Ustadz, jadi yang memang kemarin tuh perdebatannya ya di situ bahwa sebenarnya Al-Qur'an itu adalah rahmah, terus hudan, terus asyifa, wasyifa itu. Kemudian ah, di teman yang lain tuh nanya, "Loh sik toh, apakah kesampaiannya itu karena baca itu atau itu hanya sarana saja sehingga Allah meridhoi apa yang di ini itu inti ininya di situ Pak Ustadz lah dia itu yo goro-goro maca iki anu lah itu akhirnya lho nek goro-goro maca kuwi terus saleh kuwi lah apa bedane karo wong duwe keris sing diri keris iso nyinggir anu wah itu akhirnya jadi ribut lah saya juga guyu tok wong ilmu saya nggak nyampe seperti itu ya Pak guyu tok tiba ya wong perkara ngene iki ya kok ribut ya kayak itu seperti itu. Oh gegeran nemen Pak Ustaz sampai ya Allah ngono. Jadi ini si inal mukminina wal ikhwan. Lah iki perkara ngene Ya, kok ribut ya aku ngono. Terus akhirnya oh nggih Pak Lasti nggih anu Nah, itu jadi siap. gini, jadi maksud saya begini Pak, saya sangat Pak Ustadz, jadi saya setuju kalau itu memang apa ya sebagai sarana, ibaratnya begini Pak Ustadz, kalau menurut pemahaman dari teman itu, ibaratnya begini loh, kita ini pengen beli rumah, beli sepeda motor ya. Katakan kalau motornya itu sama-sama merek Vespa, misalnya Vespa yang tipe yang rendah, yang LX ya lebih murah daripada yang tipe yang eksklusifnya gitu lah. Untuk itu kan diperlukan uang yang banyak. Lah sama dengan itu ayat ini juga gitu. Kita baca itu ibaratnya itu sebagai sarana, bukan oh mergo aku maca ini terus njur keturutan karepku kabeh lah. Yang dimaksud begitu Pak Ustadz perdebatannya itu. Terus akhirnya ya karena ilmu saya tidak juga alah wong perkara ngono kok ribut padha gak ruwe ya saya bilang itu aja. Memang ya benar dasarnya itu bahwa Quran itu waluda wa rohmah wa syifa itu benar. Tapi ya aja goro-goroin. Makanya kan kalau Nabi Khidir kan mesti diawali Allahumma ilahi anta maksudi waridukal matlubi idini mokabadika wa maripatika ya qayyumu birahmatika astaghfiru baru membaca doa itu kan mohon dikoreksi Pak Ustadz kalau saya salah ini. Mohon dikoreksi. Nyun pangapunten. Bapak Ibu sedaya nyun ngapunten. Monggo Pak Ustadz. Nggih. Artinya udah itu bahwa fadilah tadi seperti itu kalau ya itu namanya fadilah membuat keutamaan dan sebetulnya sasaran kita adalah akhirat karena balasan yang utama di akhirat. Kalau di dunia itu sebetulnya rezeki itu sudah ditakar gitu ya. Tapi yang belum adalah di akhirat. Maka sebenarnya aktivitas itu harapan kita adalah aktivitas yang di dunia kita pindahkan ke akhirat Akhirat. ya.
Ya, sibuknya terus di dunia itu ya. Jadi rezekinya cari yang di dunia. Rasul sendiri tidak terlalu fokus di sana. Ini pandangan dari saya. Artinya fadilah itu bisa seperti tadi, bahwa fadilah mungkin gitu ya. Tadi dapat kesempatan yang lebih bagus, silahkan. Tapi yang kedua, mari kita geser gitu ya. Karena kalau itu udah dijamin oleh Allah, pasti dapat gitu ya. Sudah dijamin Allah. Maka carilah yang belum dijamin oleh Allah, yaitu di akhirat. Karena itu fokus ibadah kita adalah mendapatkan sukses di akhirat gitu ya. Bukan berarti melupakan dunianya gitu ya, tapi udah lakukan amal soleh yang banyak, nanti dapatnya itu dipindahkan di akhirat. Ya. Akhirat dunia jadi dunia sasaran akhirat, tapi jangan lupakan duniamu. Itu kan Ya, ada sih ya, niatnya Allah ya, ya gitu. Carilah ya. akhiratmu, tapi jangan lupa kau Bukan dunia gitu ya. Ya, jadi kira-kira terjemahan bebasnya begitu, Mas. Iya. Ngapunten Iya, Bapak iya. Ibu, saya ini banyak Iya. ngomong. Sip. Nggih, matur nuwun Pak Lasti. Saya kira sudah kita cukupkan tadi, udah kesimpulannya juga sudah Matur nuwun, matur disampaikan. nuwun. Ngapunten. Dan Nyuwun ngapunten. Oke, baik, kisah Nabi Hud ini selesai gitu ya. Jadi kita lihat bahwa Nabi itu berjuang luar biasa, dan memang kaumnya juga memang menentang sampai batas terakhir, dan ya Allah membuktikan bahwa yang menentang sampai akhir hayatnya ya akhirnya diazab gitu ya. Yang taat sama Allah diselamatkan. Walaupun jumlahnya sedikit, pengikutnya sedikit, tapi karena Allah menyelamatkan, maka dia selamat bukan hanya di dunia sampai akhirat. Sementara yang menentang nabinya, menentang Quran, menentang kitabnya, menentang Rasulnya, maka diazab di dunia, meninggalnya dalam posisi mengerikan, ya tadi dengan angin yang topan yang luar biasa gitu kan. Kemudian di akhiratnya juga dihukum. Ya, cara matinya mengenaskan, kemudian di akhirat juga mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan masuk neraka. Ya, ini naudzubillah min dzalik. Maka mari kita belajar dari kisah ini agar kita ya selalu beriman dan taat kepada Rasul, ya menggunakan dengan hujah, dengan ilmu gitu kan, sehingga belajar terus-menerus. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pengikut Rasul ya terus sampai akhir hayat kita, sehingga kita meninggal dalam posisi Amin ya Amin rabbal ya rabbal alamin. alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alamin. Matur nuwun Pak Ustad. Matur nuwun Pak Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.